Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kami akan mulai diskusi bersama dengan Koordinator Maki Boyamin Saiman terkait dengan kasus mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga melakukan pemerasan terhadap mantan-mantan SYL. Selamat siang, Mas Boyamin. Besok sudah dilakukan pemanggilan terhadap Firly Bahuri. Bagaimana sebetulnya Anda melihat perjalanan dari kasus ini? Apakah Anda juga melihat berjalan secara berlambat-lambat begitu? Dan apa kira-kira penyebabnya? Saya memang merasakan super lambat, bukan hanya sangat lambat. Jadi memang nampak ya ada dua hal. Ini kan apapun sesama korup baju coklat, kira-kira kan gitu. Jadi ada sesuatu yang kira-kira akan menyulitkan bagi penyidik kalau nanti khawatir misalnya Pak Firly itu akan membongkar yang lain-lain, boroknya oknum di kepolisian, kan kira-kira gitu. Jadi ini sehingga perlu pengamanan atau mitigasi, istilahnya begitu. Yang kedua ya, memang perkaranya memang agak berat dari sisi mana ada pemberian sesuatu itu ada bukti gitu ya, berusaha dilemahkan lah misalnya dengan menerima cara empat mata misalnya begitu. Jadi ini yang memang agak berat dari sisi pembuktian. Tapi sebenarnya dengan proses yang sudah penyidikan dan kesaksian utama dari Irwan Anwar itu menurut saya sudah sangat kuat. Dan ini mestinya bisa segera P21 dan segera dilakukan pelimpahan dan mestinya penahanan, mestinya begitu. Mudah-mudahan dengan acara kita ini, siang ini yang kita tetap protes kenapa ini lamban, mudah-mudahan besok ada tindakan drastis, misalnya kepolisian berani melakukan penahanan terhadap Pak Firly, itu. Oke, Mas Boyamin, tadi salah satu dugaan Anda kenapa kasus ini super lambat ya dan juga terkesan cukup rumit karena dikhawatirkan akan membuka borok dari kepolisian. Kalau yang Anda lihat sejauh ini, memangnya seperti apa borok yang Anda maksud, Mas Boyamin? Ya Pak Firly apapun kan pasti punya data gitu kan. Dan itu rangkaian-rangkaian yang bahkan waktu pra-peradilan yang pertama itu kan Pak Firly mencoba membuka borok, kira-kira kan gitu. Untuk bukan pengertian sebenarnya pra-peradilan yang pertama itu saya melihatnya bukan untuk membela dirinya dari bukti-bukti yang lemah kasusnya, tapi justru lebih banyak untuk membongkar dugaan-dugaan permainan oleh oknum lain kan itu. Misalnya berkaitan dengan ada dugaan pengancaman misalnya kan gitu malah. Justru ini artinya Pak Firly mencoba melakukan tanda kutip gertakan kan itu kan. Kalau lu bongkar gua juga bongkar lu kan gitu kalau bahasa Betawinya gitu kan. Jadi ini sudah nampak sinyal-sinyal itu gitu. Dan saya kira ada faktor menjelang pemilu juga kira-kira nanti kalau di proses yang cepat gitu itu kira-kira Pak Firly bisa aja membongkar itu. Nah kira-kira itu kan yang istilahnya dampak ekses yang bisa malah meledak-ledak kan gitu kan, sehingga ya mudah-mudahan gitu kan setelah pemilu ini dianggap selesai putaran pertama ini nanti kepolisian berani lebih tegas lah kira-kira kan gitu kan. Jadi kalau tidak berani lebih tegas ya berarti kan memang ada sesuatu tarik ulur begitu. Jadi ini yang saya yakin pada posisi kepolisian banyak hambatan untuk menuntaskan perkara ini. Tapi ya apapun kita tunggu sampai besok, mudah-mudahan ada proses yang tegas yaitu penahanan. Kalau tidak itu kan seperti janji saya gitu kan. 2 minggu lagi artinya bulan Februari ini habis, maka bulan Maret akan saya ajukan gugatan pra-peradilan di mana perkara ini menjadi berlarut-larut dan mangkrak gitu. Dan biasanya mudah-mudahan nanti kita bisa membuka sebenarnya alat bukti yang dimiliki kepolisian apa sih gitu kan, atau sudah cukup bukti atau belum cukup bukti, kalau belum seperti apa kan itu kan. Jadi ini nanti kita ajukan gugatan pra-peradilan pada bulan Maret untuk melakukan audit kinerja dari penyidik di hadapan hakim. Kalau memang ini proses buktinya cukup ya kenapa diperlambat itu kan. Dan nanti penuntut umum atau jaksa saya jadikan termohon 2 biar ini tidak lempar-lemparan kayak orang pacaran. Masa sudah 3 kali ini lempar-lemparan kayak korespondensi surat cinta kan gitu. Oke, Mas Boyamin, besok kan juga rencananya akan diperiksa nih. Jadi harapannya selain kasus ini dilanjutkan dengan cepat dan juga efektif ya, dan juga tepat, apakah diharapkan besok dengan adanya pemeriksaan dan kelengkapan statement dari Firly sebagai tersangka, harapannya juga bisa segera ditahan? Iya, saya menarget itu besok kepolisian harus melakukan penahanan. Kalau memang mereka yakin ada alat bukti dan prosesnya sudah sekian lama begitu. Kalau tidak berarti minggu depannya saya gugat pra-peradilan. Itu kan salah satu supaya apa? Saya tidak capek-capek melakukan
gugatan pra peradilan, artinya besok harus ditahan gitu. Karena memang dari rangkaian sidang di Dewan Pengawas, saya salah satu pelapor dan saya termasuk juga bisa berkomunikasi dengan yang kaitannya saya menjadi pelapor itu kan harus ada saksi gitu. Saya cukup yakin bahwa perkara ini sebenarnya pembuktiannya sudah cukup kuat gitu. Karena saya ikut berinteraksi dalam proses di sidang Dewan Pengawas KPK. Dan itu rangkaian-rangkaian sebenarnya seperti teman-teman kepolisian itu kan sebenarnya kalau sudah mau kerja beneran itu banyak kelihatan profesionalnya sebenarnya. Seperti kasus Jalan Kertanegara nomor 46 rumah itu saya tidak punya bahan itu. Meskipun saya punya bahan foto yang bersangkutan dengan Elektirta misalnya. Tapi rumah itu saya tidak punya. Terus kemudian di apartemen gitu. Terus kemudian penukaran uang 7 miliar rupiah di money changer. Itu semua rangkaian yang bisa dibawa ke pengadilan dan saya punya pengalaman di bandara itu ada oknum bea cukai yang diduga melakukan pungli misalnya dan lebih lemah menurut saya versinya buktinya, tapi nyatanya dibawa ke pengadilan bisa diputus bersalah sampai tingkat kasasi. Baik. Nah ini mestinya kan alat buktinya menurut versi saya lebih banyak, saksi ada, petunjuk ada, elektronik ada, dan kemudian ahli juga ada. Jadi rangkaian itu saya kira teman-teman kepolisian ini sudah sangat profesional, tapi masih kurang keberanian, cuman begitu aja. Mari kita desak untuk lebih berani dengan melakukan penahanan besok setelah dilakukan pemeriksaan. Tapi Mas Boyamin sebelumnya kan polisi sudah mendalami ya dari pengembalian berkas yang pertama dari Kejaksaan ke Polda, lalu sudah diperbaiki dan diajukan lagi atau dilimpahkan lagi. Apa yang kemudian masih kurang dan membuat Anda ragu dengan keberanian dari polisi? Karena kan sudah mengembalikan juga sebenarnya ke Kejaksaan. Jaksa ini kan yang akan berperang di pengadilan nanti, jadi meminta berkas itu sesempurna mungkin, baik dari aspek material maupun formil, istilahnya begitu. Jangan sampai hanya kurang titik koma nanti malah jadi salah. Seperti kemarin kasus Pak Edi Harriet itu pra peradilan menang karena ternyata alat bukti berupa saksi berita acara pemeriksaannya masih waktu penyelidikan, belum saat penyidikan, jadi belum demi keadilan, sehingga ya dimenangkan. Nah itulah belajar dari itu. Saya kira kejaksaan maupun kepolisian ingin menyempurnakan berkas ini sempurna mungkin sehingga tidak ada celah, kira-kira gitu. Jadi petunjuk kedua itu kalau boleh saya mengira-ngira atau menganalisa itu hanya sekedar formalitas dari kekurangan yang sebelumnya, hanya dilengkapi. Dari sisi material mudah-mudahan itu dari sisi petunjuk pertama itu sudah hampir terpenuhi semua, karena memang hanya butuh penguatan-penguatan, karena teman-teman kepolisian banyak hal yang ditemukan, misalnya proses-proses tadi yang istilahnya bisa ditemukan alat bukti elektronik misalnya, itu kan bisa aja zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak keberadaan seseorang dari alat bukti elektronik misalnya, dari GPS dan lain sebagainya. Jadi mudah itu. Nah, hanya yang kurang kemarin itu saya agak kecewa waktu melakukan penggeledahan itu tidak mampu menemukan kaos atau baju atau sepatu yang dipakai Pak Firly ketika ketemu Pak Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis itu. Gitu. Nampaknya tidak dapat itu. Nah, itu kan sebenarnya malah pada posisi selain yang dugaan pungli atau gratifikasi atau pemerasan misalnya begitu, kan ada dugaan-dugaan ini seperti menghalangi penyidikan sebenarnya itu. Tapi yang utama adalah pasal 36 Undang-Undang KPK itu bahwa pimpinan KPK dilarang melakukan pertemuan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diduga berperkara, lembaganya misalnya. Nah, pasal 36 itu nampaknya juga belum diterapkan. Nah, ini yang menurut saya apakah teman-teman kepolisian sudah percaya diri terhadap dugaan berkaitan dengan aliran uang. Karena itu kalau memang betul begitu ya alhamdulillah memang fokus di situ aja. Tidak kalau pasal 36 itu kan bunga-bunga misalnya menghalangi penyidikan ya bunga-bunga aja. Nah, kalau posisinya sudah yakin ke dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap, ya sudah kita dorong untuk fokus di situ gitu. Oke, artinya ada petunjuk dan dikembalikan lagi ke Polda ini supaya nanti jaksa bisa bekerja dengan maksimal juga ketika sudah masuk ke proses pengadilan ya, Mas Boyamin. Tapi saya juga tertarik dengan statement Anda tadi soal mengusut adanya dugaan-dugaan aliran dana. Karena sebelumnya kan polisi mengatakan ingin mengusut dugaan TPPU, tapi nampaknya sampai dengan saat ini gaungnya ini seperti tenggelam soal dugaan TPPU yang dilakukan oleh Firly. Sudah jelas ada transaksi yang Anda sebutkan tadi 7 miliar rupiah, aset-aset yang tidak dilaporkan di LHKPN. Bagaimana Anda melihat dugaan ini, Mas Boyamin? Ya,
mudah-mudahan ya kadang-kadang memang teman-teman kepolisian itu dipisah gitu antara pokok perkara dan pencucian uangnya. Nah, kalau kejaksaan dalam kasus Jiwasraya itu digabung, KPK juga sering juga dipisah begitu. Ya ini teknis saja karena nanti kalau dibersamakan TPPU itu lebih berat pembuktiannya dan harus lebih lengkap lagi dan itu akan memperlambat dari penanganan perkara ini. Saya agak memaklumi lah kalau ini dipisah karena masyarakat sudah menunggu proses ini segera dibawa ke pengadilan. Jangan sampai klaim bahwa ini kriminalisasi atau menyerang balik koruptor dari korupsi misalnya begitu seperti yang pernah digaungkan oleh Pak Firly itu semakin cepat diproses dan semakin dibuktikan benar salahnya begitu. Nah, kalau nanti sudah pokok perkaranya dugaan pemerasan ini bisa dibuktikan ya baru dilakukan proses terhadap pencucian uang. Jadi mungkin teman-teman polisi melakukan tabungan lah kira-kira begitu. Baik. Jadi nanti aja lah yang kaitannya dengan dugaan TPPU. Karena bisa aja teman-teman kepolisian itu kan seperti yang kemarin bisa melacak dugaan penukaran uang itu kan bisa jadi dugaan-dugaan yang lain bisa aja tambahan lagi dugaan-dugaan penerimaan yang lain bisa aja ada gitu kan. Nah, itu yang kita beri kesempatan kepada teman-teman kepolisian untuk mendalami lebih lanjut dugaan-dugaan terkait dengan pencucian uang yang berkaitan dengan rumah sewa, apartemen, atau penukaran uang itu bisa aja penukaran uang bisa ditemukan yang lebih banyak lagi misalnya. Atau dugaan-dugaan yang lain lah dari pihak-pihak yang pernah gitu kan. Ini di Jalan Kertanegara ini dugaan saya tidak hanya dengan Pak Syahrul Yassin Limpo melakukan pertemuan, bisa aja dengan pihak lain. Nah itu perlu didalami dan bisa di-tracking apakah ada dugaan-dugaan aliran uang yang bisa ditindaklanjuti begitu. Oke. Berarti sejauh ini sudah tepat ya untuk pokok perkaranya dahulu soal pemerasan suap atau gratifikasi, baru nanti didalami lagi soal TPPU. Nah, satu lagi nih Mas Boyamin soal penahanan Firly. Kalau kita melihat syarat penahanan ini kan jika dari pihak penyidik ini khawatir tersangka tidak akan kabur, tidak akan menghilangkan barang bukti atau tidak akan melakukan perbuatannya lagi, tidak akan mengulangi. Apakah menurut Anda Firly memang memenuhi syarat-syarat itu sehingga tidak ditahan atau seperti apa? Apa yang membuat Firly sejauh ini tidak ditahan? Ya, saya kira teman-teman kepolisian hanya ragu, khawatirnya kalau ditahan nanti berkas perkara tidak lengkap dan tidak segera dinyatakan P21 oleh jaksa, sehingga nanti masa penahanan yang maksimal 4 bulan itu habis dan terpaksa dilepas demi hukum misalnya gitu. Jadi ya saya kira itu soal teknis lah kita hormati. Tapi sebenarnya kalau syarat penahanan sudah cukup material syarat objektif maupun subjektifnya gitu. Objektifnya kan ini 5 tahun, apalagi dugaan ini bisa sampai 20 tahun ancaman hukumannya, jadi bisa ditahan. Subjektifnya apapun Pak Firly itu orang cerdas, bisa aja diduga nanti mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti itu dan mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebagai bentuk alibi misalnya. Jadi dan beberapa kan sudah menurut saya sudah dilakukan, misalnya melakukan pembelaan-pembelaan yang menurut saya itu tidak perlu dilakukan begitu. Nah, ini yang menurut saya sudah sangat layak yang bersangkutan ditahan. Karena apa? Tanda kutip masyarakat itu kan melihat bahwa Pak Firly itu diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Artinya untuk memberantas korupsi dengan sebaik-baiknya, dengan sehebat-hebatnya. Tapi kemudian diduga Pak Firly mengkhianati amanah itu gitu. Nah, dan untuk itu ya korupsi biasa kepala desa aja ditahan gitu, apalagi ini yang diduga dilakukan seorang ketua KPK. Maka satu-satunya cara bahwa masyarakat masih percaya dengan pemberantasan korupsi di negara kita, yaitu terhadap Pak Firly dilakukan penahanan. Karena apapun itu sudah terpenuhi. Dan Pak Firly sudah melakukan pra-peradilan kok dan dinyatakan tidak diterima. Yang kedua juga dicabut, itu kan berarti tidak percaya diri lagi untuk meneruskan gugatan pra-peradilan. Misalnya seperti itu. Jadi ini menurut saya penahanan ini wajib dilakukan besok. Gitu. Kalau enggak ya berarti kepolisian ini melewatkan momentum bahwa masyarakat mulai percaya terhadap kepolisian karena tanda kutip bisa jadi ini polisi membersihkan KPK. Nah, itu momentum itu harus diambil. Karena kalau enggak saya yakin nanti kalau ini tahap 2, P21, jaksa pasti akan melakukan penahanan. Nah, tanda kutip bahasanya gini, jaksa yang tidak terlalu kerja keras karena hanya menerima berkas malah dapat nama baik, teman-teman polisi penyidik Polda malah tidak dapat nama baik, bahkan nama buruk karena tidak melakukan penahanan. Pilih mana itu? Saya minta teman-teman kepolisian paham dunia ini gitu, dunia rating begini gitu, sehingga ya harus melakukan penahanan besok mau tidak mau.
Makasih. Ya, artinya secara teknis sebetulnya langkah-langkah yang ditempuh penyidik ini sudah tepat menurut Anda, tapi tinggal butuh keberanian dan juga ketegasan ya dari para aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan, terutama esok hari. Kita nantikan bersama Mas Boyamin Saiman. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Koordinator Maki di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.